Ini bikin CR-V yang harganya 800 jutaan nggak relate ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami Reza Rever. Lihat nggak tulisannya tadi? Ini adalah mobil listrik pertama Honda untuk Indonesia. Yes, nggak cuma mobil listrik asal China, Korea, tapi ini mobil listriknya Honda. Yang mana Honda sudah membuat brand image untuk Indonesia bahwa mobil yang sangat reliable, mobil yang bisa dipercaya. Jadi once mereka meluncurkan sebuah mobil listrik, pastinya kalian nggak usah ragu lagi. Apalagi bentuknya sudah sangat familiar sekali seperti ini. Seperti layaknya Honda HR-V. Tapi memang bukan semerta-merta kita nyebutnya HR-V EV. Enggak. Karena yang masuk ke Indonesia, namanya Honda eN1. Yes. Seperti apa spesifikasinya, seperti apa nanti ketika dijual di Indonesia. So, tanpa berlama-lama, ini dia Honda eN1. Mobil listrik pertama Honda. Oke, ini dia Honda eN1. Jadi adalah sebuah mobil listrik yang dijual terlebih dahulu dan diproduksi terlebih dahulu di Thailand sana, dan akhirnya di showcase ke Indonesia. Dan Honda bilang ini Honda eN1 akan menjadi mobil listrik pertama Honda untuk Indonesia. Kita lihat tampang depannya. Tampang depannya dia sebenarnya sejatinya mirip banget dengan Honda eNY1 yang dijual di Eropa. Yang sudah terlebih dahulu dijual di Eropa, tapi mungkin untuk masuk Asia Pasifik, untuk penyebutannya lebih mudah, diberi nama Honda eN1 saja gitu. Oke, apa aja yang membedakan dari Honda HR-V? Yang pastinya tidak ada grill di sini ya. Di bagian tengah sini tidak ada slanted grill seperti halnya HR-V RS atau HR-V SI. Nggak ada grill yang menyimpang atau misalnya honeycomb yang di RS, nggak ada. Ini benar-benar pure ditutup saja, dan logo Honda sudah radar dengan sensor yang juga menopang di bagian kanan dan kirinya untuk Honda sensingnya gitu. Ada sensor seperti ini, sensor di sini, sensor di sini lagi, sensor di sana. Jadi banyak banget sensor mobil ini karena memang sudah dilengkapi dengan Honda sensing yang sangat canggih karena memang mobil EV gitu ya. Sejatinya memang Honda HR-V itself nggak usah dibikin bentuk nggak pakai grill gini aja udah kelihatan seperti mobil EV. Nah, tambah lagi Honda eN1, menurut kami ini tambah seperti layaknya mobil EV lagi. Di bawahnya ada lip-lip seperti ini, membuat semakin sporty, bagus banget. Dan lampu utamanya sama seperti HR-V yang juga dijual, dia sudah sequential dan juga sudah LED reflektor gitu. Kita bagian samping, tetap familiar dengan Honda HR-V, mirip banget ya lekukan bodinya, mengkupe ala HR-V terbaru juga di seperti ini. Pintu yang juga ada di sebelah sini sama persis, dan yang membedakan paling hanya sebuah velgnya saja. Velgnya di sini sekarang menggunakan jaring-jaring yang besar, tapi tetap sama 18 inci. Dia konfigurasinya 225/50 R18, dia 18 inci dengan palang yang banyak seperti ini di dual tone, bagus banget. Dia spionnya sama seperti HR-V, bahkan in fact dimensi wise mirip-mirip. Panjangnya 4.367, wheelbase ya sama-sama di 2.607 mm. Palingan karena ada baterai di bawah sini sekarang, nih agak nongol ya. Ground clearance-nya terpangkas jadi tinggal 142 mm. Sayang banget ya. Ini jadi kelihatan banget memang baterai agak sedikit nongol. Mungkin karena memang aslinya platform dari HR-V itu adalah sebuah internal combustion, jadi tidak disiapkan untuk ada baterai lagi. Tambah lagi HR-V itself memang pipih
Jadi bukan tinggi-tinggi banget kan, bukan kayak HRV yang sebelumnya atau WRV yang memang tinggi gitu ya. Jadi ini karena pipi, jadi mau nggak mau baterainya agak sedikit turun. Nah, kami belum tahu nanti real time testnya akan seperti apa, akan sering gas seruk kah. Tapi kita lihat bagian belakang dulu yuk, let's go. Nah, ini dia desain belakangnya. Desain belakangnya yang menjadi pembeda adalah lampunya sama seperti layaknya HRV RS SI gitu ya. Titik-titik seperti ini, LED menyambung kanan kiri. Tapi yang menjadi pembeda, di tengah sini tidak ada logo Hondanya. Dia hanya ada sebuah nomenklatur Honda di bagian sini. Honda, gitu saja. Tulisan seperti ini, logo EN1 di bagian sini, shark fin antena, dan juga spoiler ini semuanya masih sama persis. Sensornya lebih banyak dibanding HRV biasa bagian bawah. Lip bagian bawah bumper juga gede banget, keren. Warna hitam, menarik, dan sudah ada kamera mundur juga di bagian sini, dan dia sudah sayang sekali belum power tailgate. Dia belum power tailgate, dan bagasi wise kalau kalian mendekat, ya dia sama seperti si HRV yang nggak terlalu besar, dia cukup compact, bahkan nih tidak rata lantai sebenarnya. Dia ada kayak coakan, mungkin kalau HRV itu sedikit lebih bisa dibikin lebih tinggi ya. Ini bisa di adjust sih. Kalau kalian mau bikin rata lantai bisa, jadi begini. Oh, tapi memang terpangkas, bagasinya memang sedikit lebih kecil pastinya. Dan memang HRV sendiri juga generasi yang ini tidak sebesar yang lama, jadi lebih kecil rasanya. Lampu-lampu belakang tapi sudah LED, bagus ya. Gitu. Tapi untungnya nih karena ada coakan kanan dan kiri, at least kalau mau bawa stick golf masih bisa gitu. Dan kalau mau melipat baris duanya gampang, terjangkau banget, gampang bisa dijangkau gitu. Dari sini bisa. Nah, tapi nggak rata lantai kan? No, nggak rata lantai. Kalau mau rata lantai, kalian tinggal adjust saja floornya begini. Nah, rata deh lantainya. Gitu. Menarik kan? Masih tetap bisa dibilang praktikal lah. Kita bagian belakang ya, tapi sayang nggak ada power tailgate. Oke, ini dia kabin belakangnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Meme juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt_indonesia. Dan bagi kalian misalnya mau meminang Honda yang sudah dijual di Indonesia terlebih dahulu, bisa HRV yang biasa, sudah bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kita lanjutkan. Yang menjadi pembeda adalah langsung kelihatan di sini tidak ada lagi panoramic roof, karena kami tahu pasti panoramic roof memakan sedikit headroomnya. Karena yang kami rasakan di sini adalah dia lebih jongkok dibandingkan dengan HRV yang varian bensin. Nih, kita duduk begini ya. Walaupun legroom lega, legroom sih lega banget ya. Memang HRV juga lega kemarin ya, karena dia dibikin agak ngelin gitu, tapi memang jadi agak sedikit jongkok gini. Tapi kami sedikit lebih jongkok nih. Nih, paha kami tidak terlalu tersangga dengan baik. Kayak ada sedikit segini, tidak tersangga. Dan floornya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang bensin. Jadi, waktu itu aja kami pernah tes CVT War. Jason duduk di tengah sini. Itu kepalanya sudah mentok, nggak bisa nyandar ke headrest yang di tengah sini. Meskipun dilengkapi dengan 3 headrest ya. Nah, ini gimana kalau ada panoramic roof dengan floornya juga lebih tinggi gini ya. Itu pasti akan lebih sulit. Nah, tapi untungnya ini nggak ada panoramic roof, jadi kami yang tinggi 175 cm masih bisa nyandar lah di sini. Meskipun ketika nyandar hanya ada tersisa 2 jari saja. Agak sedikit sempit sih, tapi kalau di kanan kiri ini enak sih, masih oke lah. Kalian masih ada 5 jari, terus juga legroom gede, lega banget gitu ya, tapi memang kurang tersangga dengan sangat baik. Bahan material di belakang sini sudah leather, dia juga sudah ada 3 headrest, terus juga masih ada tuas AC gitu ya, AC masih ada di sini, cup holder, door trimnya bentuknya sama, dan masih ada ambient light hingga ke bagian belakang sini. Jadi feels premiumnya terasa banget. Cup holder di atas, di bagian sini ada, dan speakernya tapi sayang memang masih in-house saja, bukan yang premium atau bagaimanapun ya, gitu. Ada 2 soket USB-C dan ada sebuah armrest yang tipikal Honda. Mungkin kurang vitamin. Jadi ya ini terlalu ke bawah ya kalau menurut kami ya. Jadi ibaratnya tangan kanan kami yang tersangga dengan door trim itu lebih tinggi dibandingkan dengan kiri kami yang tersangga dengan armrest. Sayang banget ya, harusnya bisa disangga segini nih. Nih, at least segini aja. Wah, ini enak banget sih.
Tapi harusnya begini. Ada, tapi bagus ya belakang lampunya sudah LED ya, bagus ya. LED-nya juga di diffuse jadi nggak nyilauin mata gitu ibaratnya. Oke, kita lihat bagian depan. Oke, ini dia bagian depan dari Honda EN1 atau HR-V listrik lah ya. Tampangnya overall sebenarnya ada perbedaan sedikit. Perbedaannya paling kelihatan adalah pada bagian head unitnya. Head unitnya jadi ke bawah seperti ini. Dia benar-benar vertikal ya. Jadi pengaturan-pengaturan semuanya ada di sini. AC juga pengaturannya ada di tengah sini. Pengaturan mobil, pengaturan layar semuanya juga semua ada di bagian head unitnya. Kalau di layarnya HR-V RS atau SI yang kita kenal kan dia layarnya floating aja, tapi nggak floating banget sih. Masih ada tabungnya gitu ya. Kalau ini benar-benar melayang dan sepertinya nanti kalau ketika masuk ke Indonesia juga akan seperti ini karena kalau ini diganti sistem-sistem dari mobil listriknya juga akan berubah kan. Jadi kayak most likely tidak akan diganti. Jadi yang masih sama tuh paling ya hanya semburan AC-nya yang mana bisa diatur ya. Atur semprotannya seperti apa, mau di diffuse atau segala macam. Nih bagus banget deh. Tipikal HR-V yang juga sudah dijual di Indonesia, jadi bagus, kalian bisa atur sendiri. Nih, ada klikinya juga. Dan yang beda lagi, selain itu, dia ada wireless charging di bagian sini. Terus dia juga sudah ada tuas transmisinya yang menggunakan tombol. Jadi kalau P kita pencet, R kita tarik gini, N dan D. Jadi sudah ada tombol-tombolnya. Dan speedometernya juga sudah full digital layar seperti ini, dia bagus banget. Dia sudah ada Twitternya di embus warna black gini ya. Tapi kalau bagian door trim semuanya sama persis dengan HR-V yang varian bensin gitu, nggak ada perbedaan. Di tengah sini drive mode, dia juga ada beberapa drive mode, electric parking brake dan juga brake hold juga sudah ada, 2 cup holder, sebuah armrest dan juga sebuah glove box dalamnya juga sudah ada. Kaca yang juga sudah frameless dengan lampu yang sudah LED yang di diffuse juga sudah ada dan sun visor sudah ada kaca dan juga lampu yang sudah LED. Ini bikin CR-V yang harganya 800 jutaan nggak relate ya, bagus banget. Overall sih ini memang terasa jauh lebih futuristik dibanding dengan HR-V bensin yang kita kenal. Tapi sisanya masih mirip-mirip banget. Jadi kayak misalnya joknya juga masih sama, segala macamnya juga sama. Tapi untuk pengaturan kursinya yang bagian kanan depan itu sudah elektrik. Jadi bagus, pengaturannya sudah elektrik. Jadi kita terasa lebih canggih dan lebih premium gitu. Bagus. Overall sih kayak posisi duduk segala macamnya masih sama ya kayak HR-V yang kita kenal. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Bagus. Jadi mobil ini benar-benar pure listrik, tidak ada motor bensin sama sekali. Tapi masih bisa dibuka depannya karena memang ya sejatinya basisnya dari sebuah Honda HR-V yang punya kap mesin gitu ya. Ini ditutup full, di bawahnya adalah sebuah motor listrik, baterai ada di bawah sana. Untuk pengecasannya di mana? Di bagian sini, untuk membukanya ada di bagian dalam sana dan nanti dia otomatis kebuka ke atas gitu. Tapi untungnya chargingnya sudah disesuaikan, tidak lagi seperti mobil-mobil Jepang yang idealis pakai CHAdeMO, dia sudah CCS Type 2. Yes. Kapasitas baterai sendiri 68,8 kWh dengan range mencapai 500 km NEDC, tenaganya 204 PS dan torsinya 310 Nm. Yes. Dan dia juga punya kecepatan charging up to 78 kW. Artinya sekali pengecasan full nggak nyampe 1 jam aja. Jadi karena baterainya 68, kecepatannya 78, jadi nggak nyampe 1 jam udah bisa full. Jadi bagus banget gitu. Oke. Gimana verdict kami terhadap Honda EN1 ini? Sejatinya memang belum ada performa pengetesan dan gimana range-nya karena memang yang sudah ada di Eropa sana itu EN-Y1 dan ada sedikit perbedaan spesifikasi. Sedangkan yang masuk Thailand yang dirakit di Thailand itu Honda EN1 dengan spesifikasi yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi belum ada akselerasinya, belum ada efisiensinya. Semoga segera bisa masuk ke Indonesia, ditawarkan dengan harga yang bisa lebih terjangkau dan bisa bersaing dengan rival-rivalnya asal China dan juga Korea yang sudah menjamur lebih dahulu dibandingkan dengan Honda. Dan bisa menjadi pembangkit mobil-mobil Jepang lainnya untuk memasukkan kelas elektrifikasi yang mana sekarang masih dikuasai bukan dari Jepang. Tapi kalau once Jepang udah main, hati-hati negara lain. Oke Civitis, gimana menurut para Civitis? Kira-kira harga berapa yang cocok untuk Honda EN1 ini? Karena dari kemarin, survei-survei terhadap mobil yang masih mereka pamerkan ini, didengar kok. Dan mereka akan
implementasikan ketika mereka jual gitu. Oke TVis, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Honda yang sudah dijual, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, gue Reza Rever, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.